Sejumlah warga Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di RSUD Haji Muhammad Irsyad Juwaeli. Penipuan ini diduga dilakukan oleh dua orang ibu rumah tangga berinisial S dan T. Para pelaku mengiming-imingi para korban bahwa mereka bisa bekerja di RSUD Labuan dengan membayar sejumlah uang, mulai dari 1 juta hingga 7 juta rupiah. Tercatat, sedikitnya 13 orang warga menjadi korban dengan nominal kerugian yang bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 7 juta rupiah per orang. Para korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Labuan dan bahkan sempat mendatangi kontrakan terduga pelaku yang berada di Kampung Karet, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Namun, pelaku diduga telah melarikan diri. Salah seorang korban, Siti Rohmawati, menyatakan bahwa ia merasa sangat dirugikan karena telah membayar 1,2 juta dengan janji akan bekerja sebagai satpam perempuan di RSUD Labuan. Uang tersebut menurut pelaku digunakan untuk membuat seragam garda security. Hal serupa juga dialami korban lainnya, Rini, yang mengaku mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ia dijanjikan akan bekerja sebagai pegawai non-tenaga kesehatan di RSUD Labuan. Kapolsek Labuan Kompol Waras Wahyudi membenarkan adanya laporan dari sekitar 13 orang terkait kasus penipuan tersebut. Dua orang ibu rumah tangga berinisial S dan T dilaporkan karena menjanjikan pekerjaan kepada warga dengan imbalan sejumlah uang. Dengan adanya laporan ini, para korban berharap pihak kepolisian dapat segera menemukan dan menangkap para terduga pelaku agar tidak ada lagi korban penipuan serupa di kemudian hari. Saya habis melaporkan dugaan kasus penipuan RSUD Labuan kerja. Oh, maksudnya dijanjikan kerja? Iya. Oleh siapa? Oleh Ibu Teti Budiarti atau terkenal Mama Intan. Oh, itu ya? Iya. Nah, pada waktu itu dijanjikannya mau dipekerjaan sebagai apa? Sebagai satpam perempuan. Satpam perempuan? Iya. Terus diminta biaya nggak? Dipintain biaya. Berapa itu? Ya, 2 juta, cuman dikasih 1 juta, terus dia minta lagi uang 200. Jadi Itu total 1.200.000. Itu alasannya untuk apa tanya uang itu? Buat bikin garda. Bikin garda. Iya. Nah, terus kapan sih itu peristiwa penyerahan uangnya? Waktu tanggal 21 Maret Di? 2025 di tempat pelaku di Karet. Oh, berarti itu orang Karet nih? Iya, di Karet. Kan udah pernah ketemu belum nih setelah rumah sakit udah buka? Udah sering ketemu, cuman hanya dijanjikan dari tanggal 27, 28, 29 sampai sekarang. Dan orangnya udah nggak ada, udah kabur. Oh, udah kabur ya? Iya. Apa laporannya? Laporannya tentang penggelapan uang. Penggelapan uang. Itu perkara gimana sih awalnya? Awalnya diiming-iming mau kerja kayak buat nanti kerja gitu, pakai uang biar bisa masuk RSUD Labuan. Itu siapa yang ngiming-ngimingin? Santi sama Intan. Nah, pada waktu penyerahan itu nilai uangnya berapa yang dirugikan? 7 juta. Nah, pada waktu penyerahan itu ke siapa yang nengnya apa nganterin apa memang ke rumah si oknum tersebut? Dianterin ke rumahnya Sama mama saya. Nah, pada waktu penyerahan yang nerima itu siapa? Santi sama Intan. Dari pihak yang lain? Tidak ada. Saya dengar itu kan ada suaminya juga.
Suaminya itu nanti ada ke lokasi, beda lokasi. Jadi pernah ke lokasi juga? Iya. Beda lokasi ya? Ini ada beberapa warga masyarakat ya melaporkan kejadian kalau yang dirasakan warga masyarakat itu penipuan dan penggelapan. Ya. Ada warga masyarakat yang sekitar pertama melapor sebanyak 7 orang, kemudian yang kedua ada rombongan 6 orang. Ya. Kemudian dugaan mereka merasa kecewa karena memang diiming-imingin oleh oknum ibu rumah tangga yang memang bisa memfasilitasi masuk bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan sebagai tenaga non medis. Beberapa korban memang ada menyerahkan uang atau dijanjikan masuk menjadi tenaga kerja bervariasi ya, mulai dari 1 juta sampai dengan bahkan ada yang menyerahkan sampai 7 juta. Kemudian pelaku ini inisial I dan S yang dilaporkan. Kemudian langkah yang memang harus dilakukan oleh kami adalah melakukan pengembangan terhadap kasus ini, mengumpulkan para saksi, kemudian mencari alat bukti, mungkin ada kwitansi, ada bukti transfer kepada yang bersangkutan, sehingga memang kami bisa melakukan langkah-langkah upaya hukum, melakukan lidik sidik di Polsek Labuan. Pak, apakah memang menutup kemungkinan masih akan bertambah yang jadi korban ini, Pak? Sesuai informasi masih ada 2 orang lagi. Ya, jadi mungkin masih ada 2 orang lagi yang memang belum melaporkan peristiwa ini.